Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi program anti perundungan di sekolah dasar. Latar belakang perundungan biasa disebut dengan bullying, yaitu suatu yang tidak menyenangkan yang terjadi baik secara fisik, verbal maupun sosial, baik yang ada di dunia nyata maupun ada di dunia maya. Dunia maya itu biasanya cyberbullying. Perundungan itu bisa membuat anak merasa dikucilkan, dia merasa sakit hati dan tertekan terhadap suatu perilaku dari orang lain. Perundungan itu juga merupakan benih yang dapat menyebabkan kekerasan lain seperti pengeroyokan, tawuran, dan juga pembunuhan. Kasus nyatanya yaitu kasus mata siswa SD kelas 2 di Gresik mengalami kebutaan permanen yang dikarenakan ditusuk oleh kakak kelasnya pada 21 September 2023 oleh bbc.com. Kasus kedua yaitu kasus patah tulang dari siswa kelas 3 SD di Sukabumi yang terjadi karena diintimidasi oleh pihak sekolah pada 2 November tahun 2023 yang dilakukan atau diberitakan oleh liputan6.com. Data dan faktanya yaitu ada jenis perundungan saya dipukul atau disuruh-suruh oleh murid lainnya. Perempuannya itu 12,8%, laki-lakinya 23,1%. Murid lain mengambil atau menghancurkan barang kepunyaannya. Perempuan 18,7%, laki-laki 25,2%. Saya diancam oleh murid lain, perempuan 10%, laki-laki 18,2%, dan seterusnya di bawah. Di sini ada pelajar berusia 15 tahun yang lebih diancam, pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam 1 bulan menurut PISA penilaian pelajar pada tahun 2018. Ini adalah kasus-kasus lain, bisa dilihat sendiri kasus-kasus lain tersebut. Bentuk-bentuk perundungan verbal yaitu membentak, menghina, mempermalukan, mencela, meledek, fisik, melempar, meninju, menendang, sosial, mengucilkan, membeda-bedakan, tidak diajak berteman, dunia maya, cyberbullying, hujatan, pesan teror, pengiriman berita hoax, membuat akun palsu. Masuk ke pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik pertama yang coba kalian jawab ya. Menurut kalian dengan adanya data dan fakta seperti di atas, dampak yang paling mudah terjadi bila perundungan selalu ada adalah? Silahkan. Silahkan Mbak Naila angkat tangan jawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut pendapat saya, dampak yang paling mudah terjadi apabila ada perundungan semacam data dan fakta yang telah saya jelaskan tadi, yaitu adanya kecemasan, adanya rasa gelisah, sedih, khawatir, dan bisa menimbulkan traumatis untuk jangka yang panjang. Terima kasih. Bagus jawabannya, karena memang perundungan itu kan bisa menyebabkan dampaknya itu jangka panjang, bukan hanya sekarang. Perundungan itu kan masuknya ke area psikis manusia. Next, pertanyaan kedua, mengapa dalam pengimplementasian perundungan di sekolah terkesan sulit? Silahkan yang mau menjawab. Pengimplementasian itu seperti halnya pelaksanaan. Mengapa kok sulit di sekolah? Silahkan.
Tidak ada, jadi saya jawab sendiri. Karena pengimplementasian di sekolah terkesan sulit itu karena guru-guru yang ada itu kurang bisa memahami mengenai pengertian dan dampak dari perundungan tersendiri, dan juga siswa-siswa di sekolah tersebut yang masih minim dalam karakternya, sifatnya masih terbawa ke dalam kekanak-kanakan dan ingin mendapatkan junjungan, ingin dilihat oleh teman-teman lainnya. Nomor 3, menurut kalian bagaimana cara terampuh dalam menyelesaikan masalah perundungan di sekolah dasar? Silahkan dijawab. Silahkan kepada Mbak siapa ini? Weda ya, silahkan. Menurut saya, bagaimana cara terampuh dalam menyelesaikan masalah perundungan di sekolah dasar adalah yang pertama, kita bisa menerapkan edukasi dan sosialisasi untuk menerapkan kebijakan anti perundungan yang jelas dan untuk meningkatkan pemahaman tentang perundungan melalui program edukasi untuk siswa, guru, dan juga orang tua. Yang kedua, kita bisa menerapkan kebijakan anti perundungan yang jelas dan memberikan sanksi bagi pelaku. Lalu, kita bisa juga menerapkan kegiatan anti perundungan dengan mengadakan kegiatan yang mempromosikan perilaku positif. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Mbak Weda, jawabannya juga bagus, sangat bisa dimengerti. Terima kasih Mbak. Lanjut, mana ini? Akibat bila masalah ini tidak ada solusinya. Akibat masalah itu sama artinya dengan dampak yang akan terjadi, karena korelasinya adalah masalah tidak ada solusi. Walaupun dampak itu belum memiliki solusi, tetapi sangat tipis perbedaan antara keduanya. Akibat bila tidak ada solusi ini saya jabarkan kepada korban dan juga kepada pelaku. Pertama, akibatnya kepada kepada korban. Pertama, akibat kepada korban yaitu gangguan kesehatan mental. Siswa yang sering menjadi korban ini sangat rentan mengalami depresi, cemas, dan bisa mengalami stres berkepanjangan. Perlakuan kasar dapat membawa rasa trauma yang mendalam bagi mereka. Kedua, penurunan prestasi akademik. Ketakutan yang mereka alami dapat menyebabkan absen dari kelas, dan bila masuk pun tidak aktif dalam diskusi kelas, menyebabkan mereka seperti kehilangan jati diri hingga prestasinya menurun. Mereka semakin takut dengan teman-temannya yang lain, mereka tidak bisa untuk ceria dan tidak bisa mengekspresikan dari apa yang dia ekspresikan di kelas, jadi terkesan kurang aktif. Kesehatan fisik. Siswa yang sering mengalami perundungan dapat menyebabkan gangguan tidur, nafsu makan yang terus menurun, dan adanya lecet dari tubuh apabila dalam perundungan terjadi kontak fisik atau pelecehan. Selanjutnya, sulit membentuk hubungan. Karena perundungan, mereka sangat sulit untuk percaya dengan orang lain. Mereka seakan-akan bahwa orang lain itu sama saja, dan akibatnya itu tidak jangka pendek, bisa saja dibawa hingga meninggal. Mereka itu maksudnya itu kan, mereka yang takut itu biasanya menjadi anak yang introvert, anak yang mengurung diri, sehingga dia bisa sulit membentuk hubungan dan kurang rasa percaya diri terhadap orang lain. Kelima adalah isolasi diri. Seakan-akan mereka siswa yang menjadi korban itu takut, dan perundungan itu menyebabkan dirinya seperti ditolak dan dibuang oleh lingkungan sosialnya. Akibatnya siswa itu hanya berinteraksi dengan keluarganya. Isolasi diri ini bukan isolasi COVID. Isolasi diri ini lebih ke dia tidak mau untuk berteman dengan siapapun karena sudah merasa takut. Kepada pelaku, dampaknya kepada pelaku atau akibat yang ditimbulkan dari perundungan ini kepada pelaku yaitu terbiasa melakukan aktivitas impulsif. Sebuah tindakan yang tidak diikuti oleh pemikiran yang matang tentang konsekuensi atau dampak kedepannya, sehingga pelaku hanya mengutamakan emosi dan nafsunya saja. Ini nantinya akan terbiasa kepada dia di masa mendatang, baik di sekolah maupun di masyarakat, itu melakukan aktivitas-aktivitas yang mencemarkan dia sendiri. Meningkatnya perilaku yang agresif. Pelaku menganggap bahwa semua perilakunya, baik pukulan ataupun tendangan secara kekerasan berbentuk verbal maupun non-verbal, sebagai cara agar mereka mendapatkan keinginannya.
Nilainya di sini bisa karena dia ada rasa ingin dipuji atau rasa ingin dilihat oleh orang lain. Muncul perilaku antisosial. Pelaku menganggap bahwa semua itu sama, dia bebas dalam bertindak dan aturan yang dilanggar. Terlebih bila tidak ada pendampingan secara khusus, bisa diakibatkan perilaku agresif ini akan muncul. Bisa saja pelaku akan membunuh, mencuri kepada siswa lain. Maksudnya ini antisosial, dia itu sudah tidak memikirkan apa konsekuensi yang akan didapatkan nanti. Label buruk di masyarakat. Label buruk itu sudah pasti karena kan dari segi pergaulan sudah sangat melenceng dan tidak mendapat teman yang support, yang positive vibes, dan bergaul dengan teman-teman yang kurang dalam karakter, akhlak, dan norma. Itu semua disebabkan karena perilakunya yang disruptif, yang mana dia itu sudah sering melakukan perundungan, maka masyarakat itu menganggapnya dia buruk. Dia itu kalau diajak berteman pasti akan membawa hal-hal yang buruk seperti rokok itu ya enggak buruk-buruk aman, narkoba itu yang buruk, tawuran. Empati yang tumpul, berbagai kekerasan yang dilakukan terhadap korban, pelaku ini sudah tidak akan memedulikan korban yang diundang. Pelaku lebih senang jika korbannya mengalami kekerasan atau perundungan dalam waktu tertentu. Inilah mengapa jiwa empatinya semakin tumpul. Jika anak tersebut sudah sampai kekerasan, sudah sampai jotos-jotosan, sampai remuk, maka dia tidak merasa kasihan, dia puas. Jadi rasa empatinya itu akan tumpul, hilang. Tawaran solusi dari mahasiswa. Yang pertama, membuat kegiatan yang edukatif dan interaktif dengan membuat video edukasi mengenai perundungan dan contoh-contohnya di sekolah. Penggunaan ini dapat menyampaikan informasi secara menarik meskipun sudah dimengerti, perlu untuk diberi pemahaman di lain waktu agar siswa tetap ingat dan peka mengenai isu-isu perundungan. Selain itu, bisa membuat workshop dengan mengundang para wali murid yang fokus utama pembahasan adalah meminta agar mereka memperhatikan karakter dari putra-putri mereka. Di mana ini kita perlu untuk mengedukasi. Mengedukasi itu tidak hanya kita berbicara, tapi juga perlu sharing dengan para wali murid. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini tujuannya adalah mengatasi masalah perundungan. Ini kan sudah banyak ya, kayak volunteer itu. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam kelas seperti membuat kelompok kecil dan mahasiswa memberikan suatu kasus perundungan. Siswa diminta untuk memberikan solusi dari kasus tersebut. Selanjutnya dipresentasikan dan terakhir melakukan sesi tanya jawab. Gunanya adalah melatih siswa untuk berani dan percaya diri dan memberi keyakinan bahwa kita itu semua sama. Tidak adanya rasa kesenjangan sosial di antara kita sehingga akan mengakibatkan baik bagi kita sendiri, yaitu tidak adanya perundungan. Berkolaborasi dengan guru karena mahasiswa tidak tahu menahu mengenai apapun ciri-ciri dan karakter dari para siswa, sehingga dengan memberikan pemahaman terhadap guru mengenai data-data perundungan di Indonesia, dampak dari perundungan, faktor yang menyebabkan perundungan, dan karakter para siswa, mahasiswa perlu berperan aktif menciptakan sekolah yang nyaman agar siswa juga dapat bermain, bukan merundung, karena kodratnya siswa adalah bermain. Tawaran selanjutnya, buat suatu kegiatan ataupun perlombaan yang berdampak pada diri siswa. Misalnya saat 17 Agustus mahasiswa membuat kegiatan tarik tambang dan manfaatnya adalah melatih jiwa kemanusiaan, lebih empati terhadap lingkungan sosial dan peka terhadap orang lain. Selain tarik tambang, bisa dengan perlombaan di kelas, dan pasti anak akan sering merundung. Dan pasti anak yang sering merundung dapat merasakan kegagalan dalam lomba. Hasilnya siswa menjadi lebih atraktif dan tidak merasa menang sendiri. Kedua pendekatan ini merupakan akibat jika perundungan tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya, tawaran solusi dari mahasiswa yang lain, memberikan motivasi untuk siswa menjadi korban perundungan. Solusinya dengan
Pendekatan secara personal sangat dibutuhkan agar siswa ini berani dan ceria lagi menunjukkan prestasinya, dan perlu diingatkan adalah untuk tidak balas dendam. Cukup syukuri saja sekarang. Jika berbalas dendam, maka tidak ada bedanya dengan pelaku. Terakhir, dengan motivasi dari mahasiswa, para siswa merasa semangat dan termotivasi untuk meraih segala mimpi, karena balas dendam terbaik adalah sukses dan lebih baik dari pelaku. Penutup. Dalam diskusi kali ini telah mengetahui berbagai hal mengenai perundungan dari latar belakang yang meliputi pengertian dari perundungan, data fakta yang menggambarkan betapa memprihatinkan kasus-kasus perundungan di Indonesia, dan menjadi malapetaka bila tidak diberikan solusi dengan baik, nanti karakter anak bangsa akan semakin rusak, sehingga mahasiswa perlu untuk memberikan solusi yang konstruktif. Tidak hanya mahasiswa yang bekerja, tapi berbagai stakeholder harus mau membantu menanamkan karakter baik pada siswa. Karena tujuan pendidikan Indonesia kan Golden Generation 2045, yaitu semuanya aspek di Indonesia dapat berkembang maju dan Indonesia menjadi negara maju dengan karakter mulianya. Sekian presentasi dari saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan buka sesi tanya jawab, 2 orang yang akan tanya, silahkan. Oke, saya lihat yang pertama ada Mbak Naila, yang kedua ada Mbak Regita, silahkan tanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Naila Zulianti Asla dengan 3 digit NIM terakhir 030. Pertanyaan saya, baru-baru ini ada korban perundungan dengan penanganan asalnya dibawa ke rumah sakit sebab mengalami kesakitan di kepala bagian belakang, demam, hingga muntah. Kemudian tidak lama meninggal dunia. Pencerahan seperti apa menurut Mas Afrizal untuk menanggulangi kondisi memprihatinkan akibat perundungan di sekolah dasar? Terima kasih. Langsung terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab saja, mempercepat waktu. Karena di sini kan adanya perundungan yang penanganan yang salah, yaitu di sekolah. Pertama, yang perlu dilakukan itu adalah guru harus bisa menangani pertolongan pertama. Dalam hal ini kita bisa mengadakan ekstrakurikuler PMR lah. PMR itu kan ekstrakurikuler yang mengedukasi mengenai pertolongan pertama. Kita jadi tahu PMR pramuka seperti itu. Dan kedua, buat kegiatan di setiap kelas mengenai laporan dari korban perundungan. Maksudnya di sini adalah di setiap kelas itu dikasih suatu scan yang dimana siswa itu nantinya bisa melaporkan jika ada perundungan. Jika ada perundungan, maka siswa bisa melaporkan. Yang ketiga, guru itu harus berani menindak dengan tegas, karena ya guru itu kan dalam pendidikan kan mempunyai kewenangan yang lebih daripada seorang siswa. Jadi harus tegas kepada seluruh siswa, jangan menganggap dia kaya ataupun dia miskin. Adakan pelatihan anti perundungan bagi siswa dan sekolah. Di sini lebih ke dalam pemerintah, yaitu pemerintah harus bisa memperhatikan kasus-kasus seperti ini, yaitu sekolah harus diberikan suatu pelatihan mengenai pengertian dan dampak-dampak dari setiap perundungan yang terjadi. Buat kultur sekolah yang aman, nyaman, sehat, sehingga interaksi dapat baik dan juga terjamin. Maksudnya di sini tidak ada yang merasa ada kesenjangan sosial, karena kan sudah lingkungannya sudah baik, sudah nyaman, sudah aman, jadi interaksinya pun akan lebih baik. Itu jawaban saya. Bagaimana Mbak Naila? Alhamdulillah bisa dipahami. Terima kasih Mas Afrizal. Selanjutnya langsung ke Mbak Regita ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Mas Afrizal. Di sini saya izin bertanya, bagaimana mahasiswa dapat berperan sebagai agen perubahan dalam membangun budaya anti perundungan di sekolah melalui program edukasi, pengabdian masyarakat, dan kolaborasi dengan sekolah serta orang tua. Apa langkah konkret dan cara untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya ini kompleks sekali, jawaban saya banyak.
Peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam membangun budaya anti perundungan itu dari program edukasi kita bisa tidak harus turun tangan, bisa melakukan suatu online, yaitu bisa membuat media online, bisa diposting di setiap medsos mengenai dampak-dampak dari perundungan, sosialisasi melalui media sosial, solusi untuk keluar dari perundungan ini. Selanjutnya kita juga bisa turun ke lapangan dari program edukasi ini, bisa masuk ke kelas atau membuat sosialisasi terbuka kepada seluruh siswa, guru, dan wali murid mengenai dampak perundungan akibat dari perundungan di masa mendatang dan cara keluar dari perundungan. Selain itu, ajak siswa meditasi untuk berpikir apakah selama ini dia sudah merundung atau dirundung. Itu perlu, karena meditasi itu perlu. Yang kedua ada pengabdian masyarakat. Kegiatan ini lebih menyesuaikan lingkungan masyarakat. Tidak mungkin kita ketok pintu satu-satu kan masyarakat. Kita bisa adakan konser musik. Karena kan konser musik itu kita terakhir saja, tapi kita namakan konser musik. Tetapi dalam intinya kita yaitu sosialisasi perundungan untuk menciptakan masyarakat berinsan. Ya, sosialisasi yang beberapa pemateri kita perlu, seperti dalam misal jam 8 sampai jam 11, maka jam 8 sampai jam 10 kita sosialisasi, jam 10 sampai jam 11 kita konser musik, karena kan manusia sekarang kalau tidak ada hal-hal yang menarik tidak akan datang. Dari kedua ini bisa dipastikan kolaborasi sekolah serta orang tua, yaitu bahwa satunya mahasiswa itu harus bisa meminta izin untuk memberitahu kepada orang tua. Mahasiswa itu kan tidak tahu kan karakter anak, dia bisa meminta kepada guru. Guru itu bisa bertanya kepada guru, maksudnya karakter setiap anak itu seperti apa. Dia bisa memberikan data kepada orang tua setiap 1 minggu sekali. Langkah konkret yang bisa dilakukan, buat kotak pesan di setiap sekolah atau scan barcode seperti tadi. Jika online yang pertama edukasi tadi, kita bisa membuat kegiatan webinar ataupun workshop, yang mana kegiatan tersebut akan bermanfaat bagi para siswa, tidak dipungut biaya. Saat offline kita bisa membuat sosialisasi, seminar, pelatihan kepada setiap guru, siswa, masyarakat yang bisa memberikan dampak yang lebih baik. Dekat dengan siswa itu perlu. Dan yang terakhir, pantau kegiatan siswa dan pahami tiap karakter siswa. Yang terakhir, agar keberlanjutan program ini berlangsung, maka kita bisa meminta kepada guru bahwa program anti perundungan ini harus dilanjutkan karena manfaatnya kan banyak. Yang kedua, membuat grup WA antar wali murid ataupun antar ketua kelas dari sekolah tersebut. Kita bisa membuat form pengaduan, kita bisa memberikan pencerahan dalam grup tersebut. Yang ketiga, meminta kepada mahasiswa setelahnya untuk melanjutkan program ini. Maksudnya itu adik tingkatnya itu diminta melanjutkan program ini. Program ini harus dilanjutkan. Karena kan ya memang perlu. Sebelum selesai tugas, ajarkan seluruh kebaikan dari program ini. Program anti perundungan ini seluruh ajarkan dan ajak siswa untuk bermain, untuk belajar, dan untuk mengajarkan dan tanamkan dalam diri anak tersebut. Seperti itu, Mbak Regita. Baik, jawabannya sangat mudah dipahami dan sangat jelas sekali. Terima kasih Mas Afrizal. Sama-sama. Baik, karena sesi diskusi telah selesai, maka kita akan akhiri presentasi kali ini. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah hadir menyempatkan meet pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar jika ada kegiatan yang harus